Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadinia Nuril Agustin dari kelas 11A1, nomor absen 25. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia mulai disebarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yaitu hari yang sama dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno di Jakarta. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di rumah Insinyur Soekarno. Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Rumah ini sekarang dikenal sebagai Gedung Pola, Jalan Proklamasi nomor 56. Pada awalnya, proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Tetapi, ada kekhawatiran akan terjadi bentrokan dengan tentara Jepang yang telah menduduki area tersebut. Tentara Jepang mengetahui rencana proklamasi di lapangan Ikada. Dikhawatirkan akan mengganggu pelaksanaan proklamasi, bahkan akan terjadi pertumpahan darah. Lapangan Ikada merupakan singkatan dari Ikatan Atletik Jakarta. Sekarang, lokasi ini menjadi monumen nasional atau yang biasa kita kenal sebagai Monas. Selanjutnya ada cara penyebaran berita proklamasi, yaitu ada penyebaran melalui radio dan surat kabar. Yang pertama akan kita bahas adalah penyebaran melalui radio. Pada 17 Agustus 1945, Radio Hosokyoku berperan penting dalam menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penyiaran berita dilakukan oleh para pemuda seperti Yusuf Ronodipuro dan kawan-kawannya. Proses penyiaran proklamasi tidak mudah karena radio milik rakyat Indonesia dan gelombang luar negeri sempat disegel oleh tentara Jepang. Namun, berkat kerja keras dan keberanian para pemuda Bandung, berita proklamasi akhirnya dapat disebarkan ke berbagai negara. Setelah kemerdekaan, stasiun ini kemudian dikenal sebagai Radio Republik Indonesia atau RRI yang kini menjadi stasiun radio publik di Indonesia. Selanjutnya, penyebaran berita proklamasi melalui surat kabar. Ada surat kabar Suara Asia dan Cahaya. Suara Asia terbit di Surabaya, sedangkan Cahaya terbit di Bandung. Suara Asia menerbitkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945. Meski saat itu, Jepang melarang agar media tidak memuat tentang pergerakan, apalagi proklamasi. Namun, para pemuda yang berjuang melalui pers seperti Adam Malik, Sayuti Melik, Sultan Syahrir, BM Diah, dan Ki Hajar Dewantara. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada publik. Kemudian, Otto Iskandar Dinata, GSSC Ratulangi, dan Iwan Kusuma Sumantri terus menyebarkan peristiwa bersejarah bangsa Indonesia ini. Ini adalah foto tokoh-tokoh yang menyebarkan berita proklamasi melalui surat kabar. Selanjutnya ada wilayah penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terdapat peta Indonesia yang penyebarannya yaitu ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Yang pertama ada Sumatera. Berita proklamasi menyebar dari Bukit Tinggi ke berbagai wilayah lain di Sumatera, seperti Pekanbaru, Palembang, Jambi, dan Bengkulu, melalui berbagai cara, termasuk telepon dan telegram. Lalu ada Jawa. Penyebaran berita proklamasi di Jawa termasuk di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya dilakukan melalui siaran radio dan surat kabar. Selanjutnya ada Kalimantan. Berita proklamasi disampaikan di Banjarmasin melalui pamflet pada tanggal 1 Oktober 1945 dan kemudian menyebar ke wilayah sekitarnya. Lalu ada Maluku. Penyebaran berita proklamasi di wilayah ini terhambat karena kondisi geografis dan minimnya sarana komunikasi.
Yang terakhir ada Papua. Berita proklamasi sering disebarkan melalui radio, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki stasiun radio seperti Jayapura. Markus Kasiepo dan teman-temannya di Hollandia mendengar berita proklamasi melalui radio. Sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.